Hey guys, selamat datang di Chang's Movie. Kali ini saya bakal ngebahas topik yang gak kalah penting, yaitu kesehatan mental. Gue punya 5 rekomendasi film Indonesia keren yang gak cuma seru ditonton, tapi juga ngasih perspektif mendalam tentang perjuangan menghadapi isu-isu mental. Dari kisah inspiratif sampai yang bikin mikir, siap-siap, karena film-film ini pasti bakal bikin kamu lebih paham dan peduli sama kesehatan mental. Yuk langsung aja kita mulai. Penyalin Cahaya adalah film drama Indonesia yang disutradarai oleh Huregas Bhanuteja dan dibintangi oleh Shenina Cinamon sebagai Suryani. Film ini mengangkat isu sensitif tentang pelecehan seksual dan perjuangan seorang perempuan muda untuk mendapatkan keadilan. Cerita bermula ketika Sur, seorang mahasiswi penuh semangat, kehilangan beasiswanya setelah foto pribadinya saat mabuk tersebar luas. Foto tersebut diambil saat ia menghadiri pesta perayaan kemenangan grup teater kampus. Merasa difitnah dan tidak ingat apa yang terjadi, Sur berusaha keras untuk mengungkap kebenaran di balik foto tersebut. Dengan bantuan Amin, seorang teman masa kecil yang bekerja di toko fotokopi, Sur memulai penyelidikan. Ia mencoba mengumpulkan bukti dan berbicara dengan orang-orang yang hadir di pesta tersebut. Namun, upaya Sur tidaklah mudah. Banyak pihak yang meragukan kesaksiannya dan bahkan menyalahkannya atas kejadian tersebut. Amin, yang semula hanya seorang teman biasa, mulai memberikan dukungan penuh pada Sur. Bersama-sama, mereka mulai menemukan bukti-bukti penting yang semakin menunjukkan kebenaran di balik insiden malam itu. Namun, di saat yang sama, mereka juga dihadapkan pada konsekuensi besar yang bisa membahayakan hidup mereka, baik dari segi fisik maupun mental. Semakin dekat mereka dengan jawaban, semakin besar pula risiko yang harus mereka hadapi. Penyalin Cahaya berhasil memancing diskusi publik yang luas tentang kekerasan seksual dan sistem yang mendukung ketidakadilan, terutama dalam institusi pendidikan di Indonesia. Film ini bukan hanya sekadar hiburan, melainkan juga kritik sosial yang tajam terhadap isu yang kerap diabaikan atau disembunyikan. Ayolah, keluarga emang fiktif tuh kayak konsep keluarga. Kata temenmu, kamu mampu tumbuh rahayu, Mbak. Budi Pekerti adalah film drama Indonesia yang mengangkat isu cyberbullying yang begitu relevan dengan era digital saat ini. Ceritanya berfokus pada Bu Prani, seorang guru bimbingan konseling yang tiba-tiba menjadi viral di media sosial karena sebuah insiden kecil di pasar. Bu Prani, diperankan oleh Ine Febrianti, adalah seorang guru yang tegas dan disiplin. Suatu hari, dia terlibat perselisihan kecil dengan seorang pengunjung saat membeli kue putu di pasar. Tanpa disadari, kejadian ini direkam oleh seseorang dan kemudian diunggah ke media sosial. Video tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi viral. Netizen dengan cepat menjatuhkan vonis dan memberikan komentar-komentar negatif terhadap Bu Prani. Mereka menghakimi perilaku Bu Prani dan menganggapnya tidak pantas menjadi seorang guru. Video viral tersebut tidak hanya berdampak pada reputasinya, tetapi juga pada kehidupan keluarganya. Kedua anak Bu Prani yang bernama Tita dan Muklas juga menjadi sasaran netizen. Bu Prani harus berjuang untuk mempertahankan nama baiknya dan keluarganya di tengah gempuran opini publik yang negatif. Ia juga harus menghadapi tekanan dari pihak sekolah dan masyarakat. Dengan segala kesulitan yang dihadapinya, Bu Prani berusaha untuk bangkit dan memperbaiki citranya. Ia mulai menggali kembali makna dari profesinya sebagai guru dan berupaya mengajak masyarakat untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka di media sosial. Melalui berbagai rintangan, film ini mengajak penonton merenungkan tentang empati, pentingnya mendengarkan, dan bagaimana budi pekerti seharusnya diterapkan dalam interaksi sehari-hari. Orang jahat yang selalu bertopeng kesolehan agar terlihat. Kiran. Tuhan Izinkan Aku Berdosa adalah film Indonesia yang diadaptasi dari novel kontroversial berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan. Novel ini menceritakan pergulatan spiritual seorang perempuan bernama Kiran yang mengalami tekanan batin karena merasa dibatasi dan terkekang oleh norma agama serta sosial yang kaku. Dalam versi filmnya,
Kisah ini dikembangkan dengan sudut pandang serupa. Tentang seorang perempuan yang meragukan pandangan agama yang ia anut selama ini. Kiran merasa bahwa peraturan dan dogma agama yang ketat menghalanginya untuk meraih kebebasan diri. Pengalamannya menghadapi tekanan dari masyarakat dan keluarga mengantarnya pada pencarian jati diri, di mana ia mulai memberontak dan mempertanyakan segala ajaran yang ia terima sejak kecil. Kehidupannya yang sederhana dan penuh harapan berubah drastis ketika ia terjerat dalam pusaran kelompok agama garis keras yang dipimpin oleh Abu Darda. Terdorong oleh situasi ekonomi yang sulit dan ancaman yang mengintai, Kiran dipaksa menerima pinangan Abu Darda sebagai istri keempat. Ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit di mana agama dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Sebagai seorang perempuan yang berpegang teguh pada prinsip agama, Kiran merasa terombang-ambing antara iman dan keraguan. Di satu sisi, ia ingin tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang diyakininya. Di sisi lain, ia juga ingin membebaskan diri dari belenggu kehidupan yang penuh kepalsuan. Seiring perjalanan hidupnya, Kiran menghadapi banyak konflik batin dan pengalaman pahit yang membuatnya semakin mempertanyakan nilai-nilai yang telah lama ia yakini. Melalui kisah ini, film menyentuh isu-isu yang sangat sensitif mengenai agama, kebebasan, moralitas, dan pergulatan eksistensial seseorang dalam menemukan tujuan hidupnya di tengah batasan sosial yang ketat. Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa menjadi kritik sosial yang kuat dan mengajak penonton untuk mempertimbangkan kembali apa arti kebebasan dalam konteks sosial dan spiritual. Ini memang jalan yang aku pilih. Waduh, Pak, saya malam ini ada acara keluarga. Nanti kita cerita tentang hari ini adalah sebuah film drama keluarga Indonesia yang mengangkat kisah tentang dinamika sebuah keluarga yang terlihat sempurna dari luar, namun menyimpan rahasia dan luka di dalamnya. Film ini berpusat pada 3 bersaudara, yaitu Angkasa, Aurora, dan Awan. Ketiganya tumbuh dalam keluarga yang tampak harmonis. Namun, di balik kebahagiaan itu, terdapat trauma masa lalu yang belum terpecahkan. Cerita berfokus pada Awan, anak bungsu yang tengah mengalami fase transisi menuju kedewasaan. Setelah mengalami kegagalan dalam pekerjaan, Awan bertemu dengan Kale, seorang pemuda yang membantunya melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kale mengajarkan Awan untuk lebih berani mengambil risiko dan berani keluar dari zona nyamannya. Hubungan mereka membuat Awan menemukan sisi dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Namun, perubahan dalam diri Awan memicu konflik dalam keluarganya. Angkasa, sang kakak sulung, merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarganya setelah janji yang ia buat pada ayahnya. Aurora, anak tengah, merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian seperti Awan. Hal ini memunculkan ketegangan antar saudara, hingga akhirnya rahasia kelam masa lalu keluarga ini mulai terungkap. Film ini mengungkapkan bahwa setiap keluarga memiliki luka dan cerita yang tersembunyi. Melalui perjalanan masing-masing anggota keluarga, menggambarkan bagaimana masa lalu bisa membentuk kepribadian seseorang, serta pentingnya komunikasi dan penerimaan dalam sebuah keluarga. Film ini menyampaikan pesan bahwa setiap orang memiliki beban emosional yang perlu disembuhkan, dan penerimaan adalah kunci untuk memahami satu sama lain dalam keluarga. Kalau sedih aja, nggak tahu rasanya kayak apa. Kalian itu udah lama kehilangan aku. Marah. Senyum. Halo. Halo marah. Halo. Kurang marah. Dan di urutan film terakhir ada sebuah film thriller psikologis Indonesia yang berjudul Sleep Call. Bercerita tentang Dina, seorang wanita yang bekerja sebagai debt collector di sebuah perusahaan pinjaman online. Dina berada dalam situasi sulit setelah mengalami trauma dalam hidupnya dan mencoba bertahan di tengah tekanan pekerjaan yang penuh stres. Pekerjaan ini menuntutnya untuk menagih pembayaran dari orang-orang yang memiliki kesulitan finansial. Seringkali dengan cara yang kurang etis, dan hal ini semakin memperberat beban mentalnya. Merasa kesepian dan tertekan, Dina mulai menggunakan layanan sleep call, sebuah panggilan telepon yang menemani seseorang hingga tertidur. Melalui sleep call, ia bertemu dengan seorang pria misterius bernama Rama, yang mendengarkannya dan memberikan perhatian yang selama ini ia rindukan. Hubungan mereka berkembang dan menjadi pelarian bagi Dina, yang semakin merasa nyaman dengan keberadaan Rama dalam hidupnya.
Seiring berjalannya waktu, kehadiran Rama justru membawa Dina ke dalam situasi yang semakin berbahaya. Dina mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dan mengganggu, hingga ia menyadari bahwa Rama mungkin menyimpan rahasia gelap yang dapat membahayakan dirinya. Hubungan yang awalnya memberi rasa aman perlahan berubah menjadi ancaman, dan Dina terjebak dalam permainan psikologis yang menegangkan. Sleep Call mengeksplorasi tema kesepian, manipulasi, dan bagaimana trauma masa lalu dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Film ini membawa penonton ke dalam dunia gelap yang penuh ketidakpastian, di mana Dina harus menghadapi ketakutan dan kenyataan yang mengerikan untuk bisa keluar dari lingkaran tersebut. Itu juga udah lama banget kita gak sleep call. Nah itulah tadi 5 rekomendasi film Indonesia yang mengangkat tema kesehatan mental. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik untuk subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update film terbaru lainnya.